Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari cerita Arsy, Neng Zainat Khairun Nisa dan Nur Anissa akan mempresentasikan tentang ilmu Ad-Dul Ai. Ada 4 bahasan. Yang pertama ada pengertian ilmu Ad-Dul Ai. Yang kedua, cara mengetahui akhir ayat. Ketiga, urgensi atau faidah. Yang keempat, jumlah ayat Al-Quran dalam pandangan ulama. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Jelita Arsy. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian ilmu Ad-Dul Ai. Secara etimologi, kata al-ad asalnya dari kata adadun yang berarti bilangan atau jumlah angka. Kemudian al-ai diambil dari al-ayah yang artinya tanda atau alamat. Nah, sedangkan secara terminologi Ad-Dul Ai adalah bagian atau bilangan dari Al-Qur'anul Karim yang memiliki pembuka dan potongan-potongan. Potongan-potongan yang dimaksud adalah bagian dari penanda akhir ayat sebagai berakhirnya suatu pembicaraan. Jadi bisa disimpulkan sebuah tanda yang mengakhiri suatu pembahasan gitu ya. Mengenai jumlah ayatnya masih terjadi ikhtilaf pendapat di kalangan para ulama. Kemudian dalam Ad-Dul Ai ada yang disebut dengan fasilah. Nah, fasilah ini adalah akhir kalimat atau ayat seperti kata al-alamin, nasta'in, basiro, ahad. Fasilah ini sinonim dari Ra'sul Ai atau ujung ayat. Lalu yang kedua ada cara mengetahui akhir ayat. Nah, cara mengetahui akhir ayat ini ada 4 cara. Yang pertama, persamaan panjang dan pendeknya dengan ayat yang sebelum atau sesudahnya. Seperti misalkan ujungnya mat iwat semua gitu. Terus yang kedua, persamaan bentuk huruf akhir di dalam surah pada huruf akhir atau huruf sebelumnya. Atau bisa disebut dengan seirama, misalkan seperti surah Al-Fil gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Jadi semuanya seirama gitu, teman-teman. Terus yang ketiga, kesepakatan ulama dalam hitungan ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang terakhir, selesainya satu pembahasan atau cerita, atau sempurnanya kalimat. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, urgensi akan dipresentasikan oleh Kazen. Baik, selanjutnya urgensi mengetahui Ad-Dul Ai. Berikut beberapa urgensinya. Yang pertama, agar sholatnya sah. Para ulama fikih mengatakan, barang siapa yang tidak hafal Al-Fatihah, maka ia harus mendatangkan pengganti Al-Fatihah 7 ayat. Jika tidak mengetahui tentang akhir ayat tersebut, maka tidak mungkin sholatnya sah. Di sini pengganti Al-Fatihah hanya perumpamaan saja. Yang kedua, agar mendapat pahala yang dijanjikan ketika membaca bilangan tertentu dalam sholat. Yang ketiga, menjadi sebab diperolehnya pahala dengan mengamalkan ayat tertentu. Misalnya, sabda Nabi tentang membaca 2 akhir ayat surat Al-Baqarah ketika hendak tidur. Selanjutnya yang keempat, untuk mengetahui apa yang sunnah ketika dibaca setelah Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, jika ingin mendapatkan pahala kesunahan membaca surah setelah Al-Fatihah, minimal membaca 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Namun pendapat lain ada yang mengatakan bahwa wajib membaca 1 surah setelah Al-Fatihah, maka ayat minimal tersebut tidak berlaku. Selanjutnya yang kelima, merupakan salah satu bagian dari rukun khutbah, bahwa sang khatib wajib membaca 1 ayat secara utuh. Yang keenam, untuk mengetahui wakaf sunnah, karena wakaf di akhir ayat itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, berkaitan dengan qiraat pada bab imalah. Sebagian imam qiraat mewajibkan imalah pada akhir ayat, khusus pada surah Toha, An-Najm, Al-A'la, Asy-Syams, Al-Duha, dan Al-Alaq. Adapun Imam Warash dan Abu Amr membaca dengan taklil pada akhir surah ini. Lalu kitab-kitab rujukannya, dalam mempelajari ilmu Ad-Dul Ai ini, kita menggunakan kitab karya Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadi, yang mana di dalamnya memuat 2 kitab, yaitu Faraidul Hasan, matannya, dan Nafaisul Bayan, syarah. Dalam penulisannya, Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani memiliki 2 rujukan primer,
yaitu kitab Al-Bayan karya Abu Amr Ad-Dani dan kitab Nadhimatuz Zuhra karya Imam Asy-Syatibi, serta rujukan sekunder yaitu ada Ittifahu Fudalaul Bashar, Tahqiqul Bayan, dan Walutaiful Isyarat. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya jumlah ayat Al-Quran dipresentasikan oleh saya sendiri. Ulama ad yang termasuk masyhur ada 7. Yang pertama ada Al-Madani Al-Awal, ada yang kedua Al-Madani Al-Akhir, yang ketiga Al-Makki, yang keempat Al-Basri, yang kelima Al-Dimashqi, yang keenam Al-Himsi, dan yang ketujuh Al-Kufi. Berikut pendapat ulama, ada 7 pandangan. Al-Madani Al-Awal, yang pertama Al-Madani Al-Awal, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Imam Nafi dari 2 gurunya, yakni Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa dan Syaibah bin Nasr. Jika Al-Kufi meriwayatkan hitungan dari Ahlul Madinah tanpa menyebut apakah dia Madani awal atau Madani akhir, maka maksudnya adalah Madani awal. Ulama Ahlul Kufah dan Ahlul Basrah berbeda dalam meriwayatkannya, yakni kalau Ahlul Kufah meriwayatkannya dari Ahlul Madinah tanpa menyebutkan Madani awal dan Madani akhir. Keseluruhan ayat Al-Quran dari Ahlul Madinah yakni 6.217 ayat. Sedangkan Ahlul Basrah meriwayatkan dari Warash, Nafi', Abu Ja'far dan Syaibah. Jumlah ayatnya 6.214. Lalu yang diikuti oleh Imam Asy-Syatibi yaitu Ahlul Kufah. Yang kedua, Al-Madani Al-Akhir, yakni hitungan yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far dari Sulaiman bin Jamaz dari Syaibah dan Yazid. Madani akhir jumlah ayatnya adalah 6.214 ayat. Yang ketiga, Al-Makki, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani yang bersanad kepada Ibnu Katsir dari Mujahid bin Jabar bin Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW dengan jumlah ayat 6.210. Al-Basri, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar dan Asim al-Jahdari dinisbatkan setelahnya kepada Ayub bin Tawakil yang berjumlah 6.204 ayat. Yang kelima itu Ad-Dimashqi, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Yahya Az-Dimari dari Abdullah bin Amir al-Yahsobi, Ibnu Amir dari Abu Darda, dan bilangan ini dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an berjumlah 6.227 atau 6.226. Yang keenam, Al-Himsi, yaitu hitungan yang disandarkan kepada Shuraih bin Yazid Al-Himsi Al-Hadrawi dengan jumlah 6.232 ayat. Yang terakhir, yang ketujuh, Al-Kufi, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Hamzah bin dan Sufyan dari Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf tadi kayak keluar, soalnya lagi lampu mati. Bisa dilanjut, silakan. Baik, Kak. Yang terakhir, yang ketujuh, Al-Kufi, yaitu hitungan yang diriwayatkan oleh Hamzah dan Sufyan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu 6.230 ayat. Hitungan Al-Kufah ada 2. Yang pertama ada Al-Madani awal, yang kedua yang ada Hamzah yang Al-Kufi, tapi diriwayatkan oleh Hamzah bin Sufyan. Kesesuaikan hitungan dari Ahlu Kufah dan Ahlu Madinah, maka hitungannya adalah Al-Madani awal. Tetapi hitungan dari Ahlu Kufah yang disandarkan kepada Ali, maka beda lagi, yakni yang berjumlah 6.236 ayat. Jadi jumlah ayat Al-Quran yang disepakati yaitu 6.200. Lebihnya itu memang terjadi perbedaan pendapat tadi.
Kenapa berbeda? Karena bukan jumlah ayatnya yang dibuang atau ada tambahan, tetapi karena perbedaan dari cara menentukan ayat-ayat, apakah satu lafaz itu satu ayat atau tidak, sehingga hitungannya pun berbeda. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Udah Kak, selesai ya. Sudah, Kak. Di rumah Kak lagi rame banget. Mohon maaf ini kebisingannya lagi banyak. Luar biasa. Silakan diskusi dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Gimana? Tadi sampai mana ya pemakalannya? Soalnya Kak keluar masuk di sini. Jadi Mia lagi keluar masuk. Jadinya tadi wifi mati, nyala lagi gitu terus. Gimana? Jadi tadi Mia bertanya kan di PPT ada sebutan ulama Madani awal Madani akhir. Itu kenapa beda Madani awal Madani akhir gitu sih pertanyaannya Kak. Oh, terkait dengan itu ya, terkait dengan yang sudah masuk di pembahasan madhab Abdul Ayah. Iya, betul Kak. Bisa Kak Iha dibantu buat share screen yang kitab Nafaisul Bayan? Siapa dari Jelly atau siapa? Silakan. Bentar ya Kak, tapi kalau ada Mutiara bisa share screen, bisa langsung share screen ya Mutiara. Gimana, Cel? Gini download Kak. Jadi kalau Mutiara bisa share screen, bisa langsung share screen. Oh ya, monggo silakan. Baik dari Mutiara atau siapa dari teman-teman yang lain silakan. Ini bukan ya Kak? Ini suara Kakaknya masih jelas atau bising? Suara Kakak jelas banget sih Kak. Jelas ya? Jelas, suara Kakak jelas. Ini benar ya. Kak kitabnya? Ya, kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di pembahasan yang terbaru, yakni pembahasan kitab Abdul Ai. Di sini adalah mu'alifnya, di sini Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau di sini merupakan guru dari Pak Kiai Fatoni, guru dari Pak Kiai As. Sempat bermuajah, artinya sempat dalam satu kelas pas pada waktu kuliah di Mesir apa di mana itu beliau ya. Jadi beliau sempat berguru langsung ke beliau. Nah, sekarang meskipun kita belum bisa untuk berguru langsung ke beliau, kita bisa ikut khidmah dengan mempelajari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi di sini ya. Kitab Nafaisul Bayan. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
bisa dibuka di pembahasan yang muqaddimah. Karena ini pembahasan yang awal ini kita masih membahas terkait dengan apa sih itu Abdul Ai, bagaimana cara kita menghitung ayat, kemudian madhab-madhab apa saja yang ada dalam pembahasan Abdul Ai, dan urgensi atau tujuan adanya pembahasan ini atau adanya keilmuan ini itu untuk apa, seperti itu ya. Mulai dari muqaddimah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini KIH menjelaskan secara global saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadil khaliq ila tariqil haq wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'du. Fayaqulul Abdul Fakir ila lutfi rabbil ghina Abdul Fattah bin Abdul Ghina Al-Qadhi laqaban. Di sini laqabnya disebut dengan Al-Qadhi. Jadi meskipun nama lengkapnya Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadhi, tapi laqabnya disebut dengan laqab Al-Qadhi. Asy-Syafi'i madhaban, beliau bermadhab Syafi'i. Al-Azhari tarbiyatan, beliau pendidikan di Al-Azhar. An-Naqsyabandi tariqatan, beliau tariqahnya tariqah Naqsyabandiyah. Ad-Damanhuri baladan, dan beliau berasal dari negara kota Damanhur. Hadza syarhun wajizun li nazmi fi ilmi al-fawasil al-musamma Addi Ayil Quran. Jadi pembahasan yang akan kita bahas di sini kitabnya adalah kitab Faraidul Hisan fi Addi Ayil Quran. Nama kitabnya seperti ini ya. Umidat fihi ila azubatil lafzi wa suhulatil ibarati wa salasatit tarkib wallahu as'alu ayyajtaniba asratal lisani wa zillatil qadami wa yamtahinil ikhlas fi ma qasadtuhu min taqribi hadzal ilmi. Dan dengan adanya dengan adanya kitab ini, pas pada waktu penyusunan, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi di sini memohon pertolongan kepada Allah supaya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan buruk, dihindarkan dari salah ucap. Afratul lisan itu kesalahan atau ketidaksengajaan pengucapan seperti itu. Kemudian diberikan keikhlasan dalam mempelajari keilmuan ini. Wa taysirihi 'ala talibin, dan memudahkan bagi orang yang akan mempelajarinya. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baik Allah. Qultu, sempat KIH sampaikan, kitab ini merupakan kitab yang berbentuk nazam, jadi syair kemudian ada penjelasan, syair ada penjelasan seperti itu ya. Ini nazam pertama dalam bab muqaddimah. Ahmadu Rabbi wa usalli sarmada ala Rasulillahi misbahil huda wa aqulu alhamdu. Jadi salah satu metode dalam mentafsirkan kitab atau cara memahamkan kitab itu pastinya yang pertama kali kita ketahui adalah terkait dengan al-mufradatul lughawi atau kosakata bahasa terlebih dahulu. Dari segi kata ahmadu artinya apa, usolli artinya apa, seperti itu. Misalkan sarmada artinya apa. Baru ketika pengertian dari secara lughawiyah sudah disebutkan secara keseluruhan, baru nanti di akhir ada kesimpulan atau wal muradu bihadzan nadmi, seperti itu. Ada kesimpulan terkait dengan apa sih yang akan kita bahas di nazam ini, gitu ya. Wa aqulu alhamdu ma'nahu ats-tsana'u 'ala Allah taala ala jihati ta'zimi. Yang dimaksud dengan alhamdu di sini adalah pujian kepada Allah ala jihati ta'zimi, sebagai keagungan seorang hamba kepada Khaliq, seperti itu. Wassalatu minallahi taala ar-rahmat wal ihsan wa minal 'abdi at-tadarru' wad du'a. Ini salah satu bentuk bagian dari tata keramanya sebuah ilmu. Ketika misalkan kita mempelajari sebuah keilmuan, salah satu seperti tadi, ketika kita memulai sebuah kitab, hadiahkan Fatihah terhadap muallif kitabnya. Supaya apa? Supaya nanti di kemudian hari ada keberkahan yang mengalir terkait dengan keilmuan ini. Begitupun ketika Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi mengarang kitab ini, wa minal 'abdi at-tadarru' wad du'a. Beliau dengan tadarru' dan selalu berdoa kepada Allah, seperti itu. Wasarmadu ad-daimu. Wa qad bada'tu nazmi bil hamasati ta'yisan bil Qur'anil Karim haitsu kanat awwalu suratin minhu mabdu'atan bil hamdi. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah juga memulai untuk melakukan sesuatu itu dengan pertama kali dengan bismillah, itu ada juga kan. Kemudian dengan sholawat itu. Wa tsannaitu bis salati ala Rasulillah li'azimi fadliha. Yang kedua kalinya ini dengan sholawat untuk mengagungkan kebesaran Rasulullah. Wa kasratu ajriha, dan banyak ajr itu ganjaran pahala.
Karena banyaknya pahala ketika kita mengucapkan sebuah sholawat. Kama waradat bidzalika sahihul ahadits, sebagaimana yang dijelaskan dalam sahih hadisnya, hadis sahih. Wa hasabana fi dzalika qoulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaiha bihi ashron, maka Allah akan membalas seperti 10 kali bacaan salawat. Seperti itu ya, ruwahun Muslim. Wal ma'na usni ala khaliqi wa mudabbiru amri bima huwa ahlu wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyusalli ala rasulillah salatan tarfa'u darajatuhu. Ini merupakan keistimewaan dari salawat. Tarfa'u darajat, angkat derajat seseorang, wa tazidu fi kamalih, dan menambah kemuliaan atau kemuliaan seseorang. Salatun daimatun linqita' alaha fa innahu alaihi salatu wassalam qad hadana ila nuril mubin wa siratul mustaqim. Dengan adanya salawat itu akan menunjukkan kita kepada nuril mubin, cahaya yang lebih jelas, wa siratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Ini masih bagian dari tabarruknya, bagian dari ta'abbudnya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ketika mau menulis sebuah kitab, dan kitabnya ini berkaitan dengan Al-Quran, kan otomatis kan kitab ini kan yang membahas terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, maka beliau mengetuk Allah dengan berbagai macam cara, artinya dengan mengucapkan beberapa tasmiyah, beberapa hamdalah, seperti itu. Qultu wa haka khulfu ulama'il adadi fil ayyi manzuman 'alal mu'tamidi samaituhul fara'idal hisana arju bihil qabula wal ihsana. Wa aqulu, nah ini masih membahas terkait dengan lughawiyah. Wa aqulu haka. Haka itu ismu fi'lu amrin bimakna khudh. Berarti kalimat haka itu merupakan isim fi'il amar yang dimaknai atau yang diartikan seperti lafaz khudh, ambillah, khudh, ambillah. Wal khulfu, pada kalimat khulfu di nadham bimakna al-ikhtilaf, dan kalimat khulf pada sebuah nadham itu diberi arti atau dimaknai dengan ikhtilaf, artinya perbedaan. Gitu ya. Wal ayatu fil lughati al-alamah, dan ayat dalam secara bahasa itu merupakan alamah atau sebuah tanda atau sebuah alamat. Jadi seperti ini. Adanya sebuah ayat dalam Al-Quran itu salah satu fungsinya untuk menandai bahwa kalimat tersebut itu berhenti dan kalimat tersebut itu memulai bacaannya lagi. Nah, itulah salah satu fungsi dari al-ayatu fil lughati al-alamah, sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri bacaan. Itu ya. Wa fil istilahi ta'ifatun minal Qur'ani dzata mubdi'in wa muqti'an alimat bitawqifi minasyari'. Wa ja'altu dilalatan wa alamatan 'ala inqita' wa ala sadaqil mukhbiri biha. Apa itu artinya tadi yang di pemakalan? Wa fil istilah, coba dari istilah. Tadi siapa yang menjelaskan ini? Wa fil istilah. Istilah ya. Itu bagian atau bilangan dari Al-Qur'anul Karim yang memiliki pembuka dan potongan-potongan. Ya. Ya, berarti ini masih istilah terkait dengan ayat ya. Ini masih istilahnya ayat. Kalau tadi kan ayat secara bahasa itu adalah sebuah tanda atau alamat. Kemudian kalau secara istilah adalah pembuka dan penutup sebuah ayat. Artinya kalimat ini dimulai dari sini, kalimat ini ditutup dari sini. Itulah ayat maksudnya. Wal faraidu jama'u faridatun. Adapun kalimat faraidu itu merupakan kalimat jamak dari lafaz faridah. Wahia al-jauharatun nafisah. Apa? Dimaknai apa? Jauhar. Mutiara ya? Atau cahaya? Apa? Jadi. Iya Kak, mutiara. Ya. Di sini yang dimaksudkan kalimat faraid. Itu kan jamak dari faridah. Faridah itu bimakna jauharatun nafisah. Artinya mutiara yang lembut. Atau yang apa itu namanya? Jernih lah bahasanya. Wal hisanu jam'u hasana, artinya kebagusan. Nah, ini sudah pengertian dari secara lughawiyah sudah, kemudian makna secara keseluruhan ini. Wal makna khudh ayyuhat talibu al-mukhtalifu fihi bainal ulama'il ladzina bahatsu fi adadi ayyil Qur'anil Karim hala kauni hadzal mukhtalifi fihi manzuman liyusahhila 'alaika hifdhahu wa dhabtuhu wa hala kaunuhu thabitan 'alal qawli alladzi i'tamadahu al-ulama'u wa atharuhu bil qabul. Nah, ini menarik ini. Yang dimaksudkan di nadham ini adalah wahai para pencari ilmu, seperti itu, ayyuhal thalibu, atau wahai para mahasiswi.
ambillah perbedaan dari berbagai ulama yang menjelaskan terkait perhitungan ayat. Makna ini, kalimat ini bisa dimaknai seperti ini. Berarti ayat dalam Al-Quran itu selamanya tidak sama jumlahnya. Bukan maksudnya, bukan kalimatnya loh ya yang tidak sama. Hanya perhitungan ayatnya saja. Contoh kecil seperti ini. Misalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah, di situ ada yang menyebutkan bahwa Bismillah itu menjadi ayat pertama. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak menjadi ayat pertama, tapi menjadi ayat kedua. Coba teman-teman bisa cross-check di buku Maisurahnya masing-masing. Di situ sudah jelas ada perbedaan-perbedaan terkait dengan apakah Bismillah dijadikan ayat pertama atau enggak. Begitupun dengan awal surah Al-Baqarah, apakah Alif Lam Mim ayat pertama atau tidak, seperti itu. Di halaman 183, coba di Maisurah. Riwayat Imam Hafiz. Di sini standar Indonesia bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian riwayat Hafiz yang Madinah, di situ Bismillahirrahmanirrahim ayat kedua. Ayat pertama, mohon maaf. Kemudian riwayat Syu'bah. Syu'bah itu rawi dari siapa? Syu'bah. Syu'bah. Siapa? Asim, ya. Asim Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian riwayat Qalun. Qalun rawi dari siapa? Nafi'. Imam Nafi'. Nah, ternyata di Imam Nafi' Bismillahirrahmanirrahim bukan menjadi ayat pertama. Ayat pertamanya di situ adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang jadi permasalahan di sini kalimatnya sama, tapi yang menjadi sebuah perbedaan adalah apakah di sini menjadi ayat pertama atau ayat kedua dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya bukan perihal kalimatnya, berarti Al-Qur'an diturunkan dengan berbagai macam cara dong Kak, misalkan seperti itu. Kalau cara bacanya memang sab'atu ahruf, tapi kalau misalkan kalimatnya di situ sama, yang membedakan di situ hanya perhitungan ayatnya saja. Oleh karenanya nanti di bagian akhir ada madhab yang secara khusus menjelaskan terkait dengan jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Apakah 6.234 atau 6.214 atau misalkan ada yang menyebutkan 6.666 dan sebagainya. Itu ya. Jadi cara menghitung ayatnya yang berbeda. Sesuai dengan madhab mana sih? Seperti itu. Nah, ilmu seperti ini merupakan ilmu ijtihadiyah. Ya, jadi ada dalam sebuah riwayat itu menjelaskan seperti ini. Ketika Rasulullah meriwayatkan kepada para sahabatnya, misalkan ada beberapa sahabat di situ yang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, misalkan surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah pada ayat pertama, Alif Lam Mim. Rasulullah di situ kan berhenti, tapi apa itu namanya? Itu berbeda. Apakah berhentinya itu menjadi ayat pertama atau berhentinya itu hanya sebagai waqaf qaflam atau waqaf shot saja seperti itu. Jadi Rasulullah hanya membacakan, tapi untuk perihal yang ijtihadnya para ulama pada zaman dahulu ketika perhitungan ayatnya itu berbeda-beda gitu. Ya, tergantung dari para sahabat yang meriwayatkan pada saat itu. Sampai sini bisa dipaham ya terkait dengan perhitungan ayat. Jadi perhitungan ayat tidak untuk diperdebatkan. Ini untuk teman-teman mengetahui ketika misalkan teman-teman mempunyai mushaf yang tidak sama ayatnya, perhitungan ayatnya, kemudian wakofnya dengan mushaf yang kita pakai, teman-teman tidak merasa kaku, gitu ya. Pikirannya nggak kaku, artinya bisa menerima, oh ternyata ini bagian dari mushaf yang perhitungan ayatnya mengikuti madhab ini loh, kita. Bukan misalkan, oh ini sesat ini salah. Enggak, itu namanya tidak mengetahui secara keseluruhan terkait dengan ilmu Abdul Ali. Begitu ya. Nah, kemudian waqad sumiyat hadan nuzuma al-faraidul hisan tashbihan bidhamihi wa 'azami qimatihi bil jawahiril hisan wa ana arju bisababi hadan nadhil qabul min Allah tabaraka wa ta'ala li amali. Ini luar biasa ini kata-katanya. Waqad sumiyat hadzal mandum. Ini harapan dari seorang muallif ketika menulis sebuah kitab, pasti ada harapan. Kayak misalkan nih teman-teman ketika menulis buku, pasti di prakatanya atau di kata pengantarnya itu ada sedikit curahan gitu kan, sedikit kayak kata-kata dalam hati yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, di sini termasuk Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menuliskan waqad sumiyat hadan nudum.
dan saya beri nama nadom-nadom ini dengan sebutan Al-Faraidul Hisan. Tashbihan lahu fittisaqihi wa intidhamihi wa 'adami qimatihi bil jawahiril hisan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa faraid itu artinya mutiara. Al-hisan itu artinya bagus atau husnun artinya bagus. Nah, beliau beliau apa namanya? Arju itu apa? Berharap, Pak. Berharap ya. Beliau itu berharap adanya nazam ini itu supaya apa? Sesuai dengan nama yang beliau sematkan dalam kitabnya. Gitu kan. Tashbihan lahu fittisaqihi. Untuk menyerupai bahwa sebagaimana isi dalam sebuah kitab ini sebagaimana mutiara yang sangat berkilau. Nah, gitu. Bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi orang yang ingin mempelajari terkait dengan pembahasan Abdul Ai. Nah, seperti itu. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang mengamalkan ilmu itu tidak hanya terkait dengan pengajaran ya. Misalkan basicnya orang ketika misalkan basicnya orang kan beda-beda ya. Ada yang misalkan dia itu lebih suka untuk berbagi diskusi sama orang lain, misalkan seperti ini. Itu juga bagian dari Khodimul Quran. Artinya orang tersebut itu ingin mengabdikan dirinya terhadap Al-Quran, tapi dengan cara yang seperti ini, gitu kan. Begitupun kayak misalkan ulama-ulama zaman dahulu, cara Khodimul Qurannya itu dengan cara menulis-menulis atau dengan cara membukukan aspirasi-aspirasi dari beliau terkait dengan keilmuan ulumul Quran, baik dari ilmu Rasul Utsmani atau ilmu Abdul Ai seperti ini. Nah, salah satunya dari Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi di sini dengan cara Khodimul Qurannya dengan menuliskan adanya persoalan atau adanya permasalahan terkait dengan pembahasan Abdul Ai. Di sini disebutkan wa ana arju bisa babiha dan nadmi, dan saya berharap dengan adanya sebab saya menulis tulisan ini atau saya menulis kitab ini al-qabulu minallahi ta'ala wa al-qabulu minallahi tabaraka wa ta'ala li amali, sampai sebegitunya loh. Beliau berharap dengan adanya beliau menulis keilmuan ini dan dipraktikkan oleh orang banyak dan diamalkan lagi oleh murid kemuridnya, itu menjadi sebuah wasilah diterimanya amal beliau selama hidup di dunia. Seperti itu, ya. Al-qabulu minallahi ta'ala wa li'amali, diterimanya amalku selama hidup di dunia. Wal ihsanu ilayya fid dunya wal akhirah, dan sebagai husnul khotimahnya beliau kehidupan di dunia dan di akhirat. Seperti itu harapan beliau terhadap kitab ini. Li'anni, nah ini seperti yang tadi kan, li'anni qaddamtu bihi nahiyatun minal Qur'an, karena di sini saya merupakan di sini maksudnya menunjukkan bahwa khidmah beliau ini di sini gitu loh. Nahiyatun minal Qur'anil Karim. Wa hiya bayanul mawadhi'il lati waqa'a khilaful ulama fi 'addiha ayatan wa 'adami 'addiha, yang menjelaskan terkait dengan permasalahan atau perbedaan ulama terkait dengan adanya perhitungan ayat. Jadi nanti yang kelompok setelahnya nanti pasti sering menemukan ada kalimat addiha atau yu'iddu begitu ya. Berarti itu ayat tersebut dihitung. Yu'iddu atau addiha itu ayat tersebut nanti dihitung. Artinya ayat tersebut menjadi sebuah ayat tersendiri. Atau misalkan ada pernyataan seperti ini dalam kitab. Ada mu'addihi atau la yu'iddu. Berarti kalimat tersebut itu tidak menjadi sebuah ayat dalam Al-Quran. Artinya cuma sebagai wakaf biasa atau sambung dengan ayat setelahnya. Begitu ya. Jadi nanti pasti teman-teman sering menemukan diksi seperti ini, addiha awdiha atau yu'iddu au la yu'iddu, seperti itu. Jadi enggak pusing nanti seperti yang kemarin di pembahasan syakal wababat. Teman-teman sering menemukan kata-kata wal amalu fihi. Kalau misalkan kita tidak kita fahami secara garis besar, otomatis wal amalu fihi, dan dikerjakan di dalamnya. Begitu ketika menerjemah gitu loh. Dan dikerjakan di dalamnya. Padahal itu kita terapkan gitu loh. Madhab yang ini kita terapkan dalam mushaf yang kita pakai gitu. Nah, termasuk yang seperti ini, addiha au adami addiha. Addiha artinya apa? Hitungan, atau adamu addiha tidak berhitung. Nah, misalkan gitu. Enggak. Jadi itu maksudnya dihitung menjadi sebuah ayat atau menjadi satu ayat tersendiri, atau ada mu'addiha tidak menjadi sebuah ayat tersendiri. Begitu ya? Bisa difahami? Nah, kemudian
Wahya nahiyatun hammatun laha fawaidu jalilatin sataqifu 'alaiha qariban insyaallah. Wa qad iktafaitu fi hadzal nadmi atharul imamaini. Ini suara Kak Ilham masih jelas? Masih? Masih ya. Abu Amr Ad-Dani fi kitabihi Al-Bayan wa Syatibi fi Nadhimati Zuhri wa ja'alat hadaini al-kitabaini umdati wa marji'i fi ma yata'allaqu yajma'u a'immatul 'adad. Di sini juga banyak rujukan atau referensi. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi mengambil dari mana sih gitu. Mengambil dari mana ketika misalkan ada permasalahan terkait dengan Abdul Ai. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwa waqad iktafaitu fi hadzal nadmi atharul imamain. Banyak sekali para imam yang menjadi rujukan saya gitu. Salah satunya adalah Abu Amr Ad-Dani fi kitabihi Al-Bayan. Masya Allah ya, Abu Amr Ad-Dani itu tidak hanya sebagai imam dalam ilmu rasm ya. Jadi kalau di ilmu rasm itu ada berarti Imam Abu Amr Ad-Dani dan Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud An-Najah ya. Itu kalau di Rasm. Di ilmu qiraat beliau juga memberikan kontribusi besarnya, beliau memberikan sebuah titik ya di pembahasan Syakrul Babad. Begitupun di pembahasan Abdul Ai, beliau luar biasa sekali mempunyai kitab terkait dengan kitab Abdul Ai yang berjudul dengan Al-Bayan. Gitu. Wasyatibi fi Nadhimati Zuhri. Begitupun dengan Imam Asy-Syatibi, tidak hanya dalam segi ilmu qiraat saja, tapi juga dalam pembahasan ilmu Abdul Ai juga sangat berpengaruh di sini, memberikan kontribusi dengan adanya kitab Nadhimatuz Zuhri. Wa ja'altu hadainil kitabaini, dan saya, maksudnya di sini saya itu Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, menjadikan dua kitab monumental ini menjadikan sebuah rujukanku ketika misalkan ada permasalahan yang belum saya tuntaskan atau ada permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan. Seperti itu ya. Itu masih ada beberapa beberapa kitab-kitab. Langsung enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita mau memulai untuk kitab baru, mau memulai untuk mempelajari kitab baru, usahakan kita mencoba untuk memahami di muqaddimah. Karena di situ pasti ada harapan dari seorang penulis gitu. Harapannya apa ketika mau menuliskan ini? Ternyata di sini Syekh Abdul Fattah Al-Qadi supaya menjadi sebuah khadimul Quran dan menjadikan beliau itu diterima amalnya baik hidup di dunia ini dengan adanya kitab Faraidul Hisan. Nah, di sini ada yang disebut dengan al-fasilah. Ya kan ya? Al-fasilah. Hiya akhiru kalimatin fil ayati. Yang dimaksud dengan fasilah itu adalah akhir dari sebuah ayat. Akhir kalimat dari sebuah ayat. Contohnya misalkan al-alamin, nasta'in, ma'ab, basiro, ahadun. Jadi akhir dari sebuah ayat itu disebut dengan fasilah. Jadi wahya muradifatun li ra'sil ayat. Fasilah itu juga bisa disebut dengan atau sinonimitasnya disebut dengan ra'sul ayat atau ujung surah, ujung dari sebuah ayat. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan untuk mengetahui keilmuan Abdul Ai, kita harus mengetahui fasilah. Gitu ya. Kita harus mengetahui ru'usul ayat dari sebuah kalimatnya. Ketika kita tidak mengetahui fasilah atau ru'usul ai dari sebuah kalimatnya, otomatis keilmuan Abdul Ai tidak ada. Makanya kenapa di bawahnya di situ disebutkan bahwa tujuan adanya fasilah untuk membedakan mana yang awal ayat, mana akhir ayat, seperti itu tadi yang sudah disampaikan sama pemakalah, mana yang awal ayat, mana akhir ayat, kemudian sholatnya bisa tidak sah karena tidak mengetahui mana dimulai bacaannya dari mana, diakhiri dari mana, kemudian ketika tiba-tiba berhentinya hanya seenaknya saja bisa mempengaruhi bacaan dan makna dari sebuah kalimat tersebut. Begitu ya. Itu salah satu tujuan dari adanya fasilah atau ru'usul ai, sehingga bisa memudahkan di pembahasan Abdul Ai. Kemudian apalagi tadi tujuannya? Kemudian tujuan dari Abdul Ai tadi juga disebutkan bahwa apa tadi yang terkait dengan ilmu qiraat tadi apa ya? Lupa apa namanya? Imalah pada bab tadi terkait dengan ilmu qiraat gitu. Iya, berkaitan dengan qiraat pada bab imalah. Nah,
Jadi kan ada beberapa pembahasan dalam ilmu qiraat yang ada bacaan Jadi dalam pembahasan ilmu qiraat itu ada bacaan yang memang dibaca dengan taklil atau dibaca dengan imalah, baik Imam Hamzah Kisai atau imam yang lain atau Imam Warash ketika bacaan taklil. Di situ hanya ketika wakaf saja. Iya kan? Iya Kak, betul. Pada akhir ayat. Pembahasan. Pada akhir ayat hanya ketika wakaf saja. Misalkan apa ya? Walaili idza yaghsha, di situ ada pembahasan baik taklil ataupun imalah untuk imam yang membaca demikian. Tapi ketika diwasolkan dan wasolnya itu misalkan berupa harfu mati atau huruf sukun, maka di situ tidak ada pembahasan imalah seperti itu. Atau misalkan lafadz Musa, ketika wakaf pada Musa maka di situ ada pembahasan imalah sama taklil. Ketika Musa bin Maryam atau Isa bin Maryam, di situ nggak ada pembahasan di ilmu qiraat itu. Nah, itulah salah satu fungsi adanya fasilah atau ada pembeda antara ru'usul ayat dan awalul ayat atau ujung surah dengan awal surah. Oh, kok surah sih maksudnya ayat. Maksudnya ayat. Nah, karena adanya fasilah tersebut atau ru'usul ayat tersebut, maka digunakannya atau apa ya namanya? Maka disitulah fungsinya ada pembahasan Abdul Ayat. Gitu aja. Gitu ya. Itu salah satu tujuan terkait dengan pembahasan dan ilmu Abdul Ayat. Kemudian langsung ke madhab saja, nggak apa-apa. Nah, ternyata dalam pembahasan Abdul Ayat, di situ ada ulama yang apa namanya? Ulama yang dijadikan pedoman atau madhab yang dijadikan pedoman perhitungan ayat ini mengikuti madhab yang mana nih? Gitu. Contoh misalkan, mushaf kita, mushaf baik riwayat Imam Hafiz, baik mushaf Madinah atau mushaf apa namanya Indonesia, di situ pasti di belakang mushafnya ada petunjuknya terkait dengan dobetnya ikut ini, rosennya ikut ini, kemudian Abdul Ainnya ikut ini. Nanti bisa kita coba lihat seperti itu. Nah, kemudian mengikuti madhab yang mana nih? Nah, dijelaskan biasanya di belakang mushafnya masing-masing itu dijelaskan. Nah, kemudian di sini dalam ulama ul adat atau ulama di pembahasan Abdul Ayat itu ada 7 madhab. Yang pertama adalah al-madanil awal. Yang kedua al-madanil akhir. Yang ketiga al-makki. Ini nama-nama ya. Jadi ini nanti buat bekal pemateri yang selanjutnya. 7 nama ini selalu ada di pembahasan kalian. Gitu. Yang keempat al-basri. Yang ketujuh ad-dimashqi. Kok ketujuh sih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam al-himsi. Dan yang terakhir al-kufi. Jadi ada 7 ini. Wasata'ti ala bayanihim wahidan insyaallah. Dan akan dijelaskan satu persatu insyaallah. Jadi ini berkaitan dengan ilmu qiraat juga ya. Jadi misalkan al-madanil awal itu merupakan kelompok imam yang di daerah mana. Seperti itu. Nanti ikutnya madhab yang mana. Jadi itu berkaitan dengan ilmu qiraat juga. Al-madanil awal huwa ma yarwihi nafi'un an syaikhihi Abi Ja'far Yazid bin Qaqa' wa Syaibah bin Nasah wa hada apa itu? Ada huwa ma yarwihi ahlul Kufati an ahlil Madinah biduni tas. Kok mata Kak Iha udah enggak kelihatannya sebentar. Wa hadha huwa ma yarwihi ahlul Kufati an ahlil Madinah biduni ta'yini ahadin minhum ya. Biduni ta'yini ahadin minhum. Bimakna annahu matarwiyal kufiyun al-adadi an ahlil Madinah biduni tasmiyati ahadin minhum fahuwa adadul madanil ula. Wahwa al-marwi an Nafi' an syaikhihi Abi Ja'far wa Syaibah wa ruya ahlul Basra adadul madanil ula an Warshin an Nafi' an syaikhi. Di madanil ula di sini diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari gurunya lagi. Seperti itu. Dan di situ disebutkan pemakalah menyebutkan enggak yang madanil awal itu dari mana ke mana gitu. Disebutkan enggak? Diriwayatkan gitu Kak. Gimana Anissa? Cuma Kak kayak diriwayatkan oleh Nafi gitu, nggak dijelaskan apa di awal itu apa.
Suaranya kecil, Anissa gimana? Itu nggak dijelaskan Kak, madani awal itu apa? Cuman diriwayatkan oleh Nafi gitu Kak. Ya, berarti ini Imam Nafi', baik Imam Qalun ataupun Imam Warish, di sini mengikuti madhab yang madanil awal. Begitu ya. Wa mayarwihi an Nafi', berarti Imam Nafi' an Syekhi Abu Ja'far. Jadi ada riwayat Imam Abu Ja'far yang qiraatul ashr. Di situ Abu Ja'far juga ikut pembahasan ini al-madanil awal. Yazid bin Qaqa wa Syaibah bin Nasr wa hadha huwa mayarwihi ahlul Kufah. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahlul Kufah an ahlil Madinah biduni ta'yini ahadin minhum bimakna annahu mata ruyal kufiyun al adadu an ahli Madinah biduni tasmiyati ahadin minhum fahuwa adadul madanil ula. Apa ini? Teman-teman menerjemah di sini apa? Sampai fahuwa adadul madanil ula. Fahuwa adadul madanil ula. Apa? Menerjemahkannya gimana? Gimana? Yang manakah tadi? Yang bimakna annahu? Yang bimakna annahu mataruya sampai fahuwa adadul madanil ula sampai situ. Jadi tuh ini Al-Kufi riwayatkan hitungan dari Madinah tanpa menyebut apakah dia madani awal atau madani akhir. Terus maksudnya adalah madani awal. Gimana Nisa? Suaranya putus-putus. Kedengaran nggak suaranya Kak? Iya, kedengar. Jadi Al-Kufi itu meriwayatkan hitungan dari Ahlul Madinah tanpa menyebut apakah dia madani awal atau madani akhir. Terus maka maksudnya adalah madani awal. Gimana itu? Maksudnya, jadi madani awal itu nggak ada disebut madani. Kalau madani tsani gimana memang? Coba kita ke madani tsani ya, atau madanil akhir. Huwa mayarwihi Ismail bin Ja'far an Yazid wa Syaibah biwasitati naqlihi an Sulaiman bin Jammaz fayakunul madanil akhir wa al-marwi an Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far mana tadi? An Sulaiman bin Jammaz an Syaibah wa Yazid wa adadu ayil Qur'an indahu 6214. Jadi di sini perbedaan antara madanil awal dan madanil akhir itu terkait dengan periodisasi ya. Ketika pada waktu itu periwayatannya dari imam tadi yang sudah disebutkan di madanil awal siapa saja mulai dari Imam Nafi' sampai Abu Ja'far, Yazid bin Qaqa, Syaibah bin Nasr, Ahlul Kufah, Ahlul Madinah, dan yang tidak menyebutkan dari mana pokoknya itu pada waktu sasi Ahlul Madinah sama Ahlul Kufah, maka di situ masuknya ke madanil awal. Nah, ketika madanil awal akhir, di situ periodisasinya Ismail bin Ja'far, an Yazid wa Syaibah biwasitati naqlihi sampai situ. Itu perbedaannya. Tapi insya Allah ini tidak menjadi sebuah perbedaan, hanya sebuah nama metode saja atau bukan metode, nama madhab. Berarti di sini ketika madanil awal ada berapa ayat perhitungannya? Silakan. Gimana pemakalah? Madanil awal. Madanil awal itu kalau misalkan dari Ahlul Kufah ini dari itu 6.217. 6.217. Ya, kalau Ahlul Basrah itu 6.214. Itu bukan ahli Kufah ya, Anissa. Fi riwayatil Kufiyun. Kufiyun itu imam siapa saja? Oh ya, Al-Kufi Abul Haris. Kufah gitu bukan? Riwayatil Al-Kufiyun. Al-Kufiyun? Oh, Al-Kufiyun. Imam Nafi. Imam Nafi, terus? Al-Kisa, bukan. Kasih deh, Kak. Imam Nafi, Al-Kufiyun itu 3 imam yang dari depan. Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr. 3 imam itu. Berarti menyebutkan bahwa di sini ada 6.217 ayat secara keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Ini ditulis ya, karena ini kesimpulan dari madhabnya masing-masing. Kemudian ketika mengikuti riwayat Ahli Basrah an Warshing dari Imam Warsh, maka di sini ada jumlahnya 6.214 ayat.
dalam Al-Quran. Ini ya. Kemudian yang madanil akhir. Berapa jumlahnya madanil akhir? Ayatnya. Kalau madanil akhir 6.214. 6.214 ayat ya. Kemudian kalau madanil makki atau adadul makki itu 6.210 ayat. 6.210 ya. 6.210 al-makki. Kemudian adadul basri 6.204 ayat. 6.204 ayat. Kemudian al-adadud dimashqi. Ini kan ada ini Kak. Ada yang Ya, berjumlah ada 6.000 ya. 6.227 atau 6.226. Ya, berarti nanti bisa teman-teman apa itu namanya? Teman-teman pastikan sendiri. Di situ kan ada kila-kila. Artinya ada yang mengatakan 6.027, ada yang mengatakan 6.226. Setelah nanti kita sudah selesai mengerjakan keseluruhan pengerjaan Abdul Ai satu Al-Quran, gitu kan? Itu nanti ketemunya berapa untuk imam untuk madhab yang dimashqi? Apakah 227 atau 226? Gitu ya. Nanti bisa teman-teman cross check secara sendiri. Kemudian yang al-himsi, adadul himsi. 6.232 ayat. Kemudian adadul kufi 6.236. 6.236. 6.236. Oke. Berarti ini sudah kita sampaikan semua terkait dengan 7 madhab di pembahasan Abdul Ai ya. Nah, kira-kira ini menurut teman-teman mushaf kita itu ikut masuk madhab yang mana ini? Keseluruhan ayatnya berapa? Gitu. Ada berapa ayat? Yang pasti 6.200 itu semuanya awalannya 6.200 semua. Yang beda itu belakangnya 6.200 berapa, 200 berapa gitu. Yang mushaf kita baik yang Madinah ataupun yang Indonesia mengikuti madhab yang mana dalam menghitung ayat itu. Kita ikut Al-Kufi nggak sih Kak? 6.236 ayat. 6.000 berapa? 236. Kok suaranya kecil apa karena kayak juga rame di sini ya? 6.000 berapa? 236. Oh, berarti ikut yang Al-Kufi ya? Berarti mushaf kita mengikuti yang madhab Al-Kufi, yang yang ayatnya keseluruhan dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Ini kita mengikuti Al-Kufi. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya, bisa minta tolong Jel di share yang mushaf Madinah yang pernah Kak Iha sampaikan di grup, silakan. Kelihatan nggak Kak? Bisa kelihatan ya. Ini di bagian akhir ada apa namanya, ada tutup. Ini di bagian akhir yang ada penjelasan terkait dengan Abdul Ai-nya di setelah surah An-Nas lah. Nah, di sini riwayat hadzal mushaf. Agak dibesarkan Jel, ini matanya udah sipit. Pengen dibesarin Kak, sebentar Kak. Udah. Riwayat hadzal mushaf. Jadi setiap mushaf itu pasti nanti ada seperti ini. Kalau nggak di bagian awal mushaf, ya di bagian akhir dari sebuah mushaf, gitu ya. Haful Karim wa dhubitu ala ma yuwafiqu riwayat Hafsin bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi li qiraati Asim bin Abi Najud al-Kufi at-Tabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib as-Sulami an Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk susunan riwayatnya dari mushaf ini sampai kepada Nabi. Wa ukhidha hija'uhu mimma rawahu ulama ur-rasmi. Nah, ini mulai dari ini
ini pembahasan Rasul Utsmaninya gitu atau penulisannya, mengikuti siapa sih gitu. Anil masahifi allati ba'atsa biha al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu an ila Makkah wal Basra wal Kufa wasyam wal mushaf alladhi ja'alahu li ahli al-Madinah wal mushaf alladhi ikhtassa bihi nafsah wa anil masahifil muntasakhati biha wa qad ru'ya fi dzalika ma naqalahu syaikhan. Ingat ketika ada kalimat asy-syaikhan dalam pembahasan ulumul Quran atau pembahasan syakrul dobat atau rosem atau apa, pokoknya di situ berarti yang dimaksudkan asy-syaikhan adalah Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Itu ya. Ma'a tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf ghaliban wa qad yu'khadhu bi qawli ghairihi. Ma'a tarjih tsani berarti ini yang lebih ditarjih atau yang lebih rajih antara Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah itu lebih kepada qaul tsani, artinya Abu Dawud bin Sulaiman bin Najah. Ini. Kemudian ke bawah lagi wa ukhidha tariqatu dhabtihi. Nah, ini pengambilan hukum dari segi dhabtnya. Kalau tadi kan rosemnya sudah. Wa ukhidha tariqatu dhabtihi mimma qarrarahu ulama ad-dhabti ala hasabi ma warada fi kitab at-tiras ala dhabtil kharras. Sudah sempat Kak Iha sampaikan dulu ketika di pembahasan ilmu syakl wal dhabat. Kalau Mushaf Madinah itu ada referensi yang khusus untuk membahas terkait dengan domahnya itu terambil dari referensi kitab ini. Siddahnya, pembubuhan tanda baca mat, pembubuhan hamzahnya, mengikuti semuanya. Tapi kalau Mushaf Madinah itu diambil dari berbagai kombinasi dari berbagai mushaf lain, tidak satu referensi saja. Itu kalau Mushaf Indonesia ya. Tapi kalau Mushaf Madinah satu referensi gitu. Nah, di sini salah satu pengambilan referensi dari keilmuan syakl wal dhabat untuk Mushaf Madinah ada di kitab At-Tiras ala Dhabtil Kharras lil Imam At-Tanasi. Ini muallifnya Imam At-Tanasi, kayak punya kitabnya tebal, sangat tebal. Di sini termasuk yang kitab As-Sabil, kitab Irsyadut Thalibin yang kita pakai. Itu merupakan apa itu? Anak turun dari kitab At-Tiras, sama gitu. Sama. Kalau misalkan mau rujukan yang lebih besar ini loh At-Tiras. Tapi kalau rujukan yang mau simple bisa pakai As-Sabil atau Irsyadut Thalibin yang kemarin kita bahas. Wa ghairihi minal kutub, dan kitab-kitab lain dari berbagai kitab yang ada ma'al akhadhi bi alamat apa? Al-Khalil bin Ahmad juga mengikuti Imam Khalil bin Ahmad wa atba'uhi minal masyariqati ghalibatil Andalusi wal Maghribah. Nah, udah sampai situ. Nah, bawahnya ini terkait dengan Abdul Ai. Wa tubi'at fi addi ayatihi. Dan ketika di pembahasan Abdul Ai di Mushaf Madinah mengikuti Tariqatul Kufiyun an Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa adadu ayil Quran ala tariqihim 6236. Al-Kufi ya, ayatan. Nah, ini berarti Mushaf Madinah ini mengikuti yang tadi, mazhab yang Al-Kufi, yang jumlah keseluruhan ayatnya 6236 ayat. Wa qad u'tumida. Nah, fi Abdul Ai alama warada fi kitab. Dan ini termasuk rujukan-rujukannya terkait dengan pembahasan Abdul Ai itu ada di kitab Al-Bayan karya Imam Abu Amr Ad-Dani atau kitab Nadhimatuz Zuhri karya Imam Asy-Syatibi wa syarhaiha, dan disyarahi oleh Abu Abdur Ridwan Al-Mukhillat wa Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Termasuk yang Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi itu juga ikut mensyarahi terkait dengan pembahasan Abdul Ai ini. Wa Tahqiqil Bayan di Syekh Muhammad Al-Mutawalli, dan banyak lagi kitab-kitab lagi yang dibahas terkait dengan pembahasan Abdul Ai. Termasuk kitab Fununul Afnan itu juga membahas terkait dengan kitab Abdul Ai. Itu ya. Jadi pasti di akhir dari sebuah mushaf, tapi kalau mushaf Indonesia sepertinya nggak ada tahqiqnya seperti itu. Tapi kalau mushaf Madinah, mushaf Qalun, mushaf Imam Waris, coba nanti teman-teman cross check kembali, pasti ada di situ jumlah ayatnya berapa, berarti mengikuti mazhab yang mana, itu pasti ya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum Kak Iha contohkan bagaimana sih cara mengerjakan nanti ayatnya. Berarti kalau di Mushaf Indo nggak ada kayak gitu ya Kak? Yang tadi tuh yang di akhir. Gimana? Yang di Mushaf Indo nggak ada. Ada nggak? Ini Kak Iha mushaf Indonya yang mushaf wakaf tapi nggak ada di belakangnya. Nggak ada sih, aku belum pernah lihat soalnya. Indo ada yang apa itu namanya? Riwayat seperti itu, ditulis seperti itu ada nggak?
Kalau ini nggak ada yang mushaf Indo yang di KIH. Kalau mushaf Madinah ada. Seperti itu. Wow, di Quran ada, kalau ada itunya yang buat referensi gitu-gitunya kan Kak. Rasumnya, Referensi apa? ya rasumnya, adul ainya gitu. Yang di Indonya. Bukan yang ini, Quran ini. Madinah, aku baru tahu. Al-Quran maksudnya Al-Quran. Iya, di akhirnya. Gimana? Agak Ini putus-putus. Ini aku bukan pertanyaan Kak, cuman baru tahu aja gitu. Ada. Oh, baru tahu. Oh gitu. Ya memang seperti itu uniknya. Jadi ini murni supaya teman-teman ketika menemukan ayat yang berbeda atau bacaan yang berbeda dalam Al-Quran tidak menyalahkan adanya sebuah tulisan Al-Quran itu, gitu ya. Ini karena memang, oh ini mengikuti riwayat ini. Oh ternyata ini ikut madhab yang ini karena jumlah ayatnya seperti ini. Oh ternyata titiknya tidak ada alifnya. Oh ini berarti rasumnya berbeda ini. Sudah memakai rasum Utsmani dengan halaf wawu atau halaf ya, seperti itu. Jadi semua ada teorinya masing-masing. Semakin kita naik tangga untuk mempelajari ilmu Allah, yakni ilmu Al-Quran, semakin kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi oh ternyata saya kok masih kurang banget ya terkait dengan pembahasan ini gitu. Minggu depan siapa yang bahas perhitungan ayat surah Al-Fatihah sampai Ali Imran atau sampai An-Nisa itu ya? Siapa minggu depan? Ini KIH Karima ya? Karima ya. Ya, Karima. Bisa diperhatikan ya Karima ya, dan teman-teman yang lain yang belum presentasi terkait dengan pembahasan ini, dan teman-teman yang lain juga yang kebagian ini kan nanti jadi tugas UAS kan, karena nggak semuanya kita bahas. Jadi teman-teman yang lain juga perhatikan terkait dengan bagaimana cara mengolah datanya atau mengolah ayat menjadi menjadi fasilah atau tidak, seperti itu. Jadi nanti teman-teman presentasi tetap sesuai dengan materi yang ada di kitab Nafaisul Bayan. Jelaskan sesuai di PPT seperti biasa, dalam bentuk narasi seperti biasa. Kemudian di akhir teman-teman harus membuat tabel tersendiri terkait dengan kesimpulan ayat apa saja yang dihitung sebagai ayat dan ayat apa saja yang sekiranya tidak dihitung menjadi ayat di 7 madhab yang tadi kita pelajari. Bisa dipahami? Jadi 7 madhab tadi masih dihitung sampai nanti kita UAS loh ya. Kita UAS masih kita bahas 7 madhab tadi, gitu. Gitu ya. Nah, untuk cara mendeteksi di tabelnya atau cara mengetahui di tabelnya, berarti nanti misalkan ya surah Al-Fatihah misalkan ya. Kita kasih judul surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian di sini kita buat tabel. Ini tabel untuk rokmun, nomor. Kemudian yang kedua tabel untuk lafat atau kalimatnya, al-alfadhu. Berarti kalau al-alfadhu ini kalimat yang hanya diperselisihkan saja ya. Ketika tidak ada permasalahan di perhitungan ayat nggak usah ditulis. Berarti tidak ada masalah. Tapi kalau di sini, maka di sini ada permasalahan apakah ini dijadikan ayat atau tidak. Gitu, ya. Jadi yang ditulis di al-alfat itu yang ada permasalahan. Kemudian di sini ada 7 kolom madhab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Umpamakan seperti itulah. Jadi di sini ditulis misalkan Madanil Awal. Nah, Madanil Akhir. Terus apalagi Al-Makki. Sesuaikan dengan urutan yang di kitab saja. Apalagi Al-Kufi misalkan ya. Al-Kufi. Terus Al-Himsi. Dan seterusnya sampai 7. Sampai 7 ya. Nah, ini sudah sebagai judul di atasnya. Kemudian contoh misalkan nomor 1. Di surah Al-Fatihah ya kita ya. Surah Al-Fatihah ada yang menyebutkan bahwa basmalah itu menjadi surah, menjadi satu ayat. Ada yang menyebutkan bahwa basmalah itu hanya sebagai pembuka dan tidak menjadi ayat. Berarti di situ ada pertentangan kan? Kita tulis di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini untuk menyingkat, kayak tulis basmalah gitu saja. Tapi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madanil Ula kira-kira menjadikan Bismillah itu sebagai ayat nggak?
Kita cari nanti di Faraidul Hisan, Nafaisul Bayan. Ketika misalkan di situ dijadikan ayat, maka tertulis yu'iddu, dihitung. Begitupun madanil akhir misalkan dihitung, berarti yu'iddu, dihitung. Ternyata di Al-Makki tidak menjadikan basmalah itu menjadi satu ayat pertama. Maka di sini ditulis la yu'iddu. Begitupun seterusnya sampai akhir dari sebuah surah. Nah, di akhir nanti teman-teman kasih kesimpulan begini. Ini dikasih garis besar lagi. Ya. Di sini ditulis. Ini kalau misalkan permasalahan dalam satu surah sudah selesai semua loh ya. Ditulis di situ jumlah ayat. Al-Madanil awal di surah Al-Fatihah jadi berapa ayat ini? Tulis. Misalkan 8 ayat. Misalkan ini hanya misal ya. Al-Madanil akhir ada berapa ayat nih? Oh, ternyata cuma 7. Oke, tulis di situ. Begitupun Al-Makki ada berapa? Oh, ternyata cuma ada 6. Al-Kufi ada berapa? Oh, ternyata sama ada 7. Begitupun 7 madhab yang sudah dibahas tadi di depan. Jadi pasti nanti berbeda hasilnya. Gitu ya. Ini di bagian bawah yang jumlah ayat ini ditulis ketika sudah selesai pembahasan dalam satu surah. Gitu ya. Satu surah kita selesaikan dulu, kemudian kita jumlah ayatnya. Contoh kecil misalkan di surah Al-Baqarah, salah satu dari madhab itu ada yang menyebutkan bahwa ayat dari surah Al-Baqarah keseluruhan ada 286. Termasuk Al-Kufi, termasuk yang imam kita, yang bacaan kita 286 ayat. Tapi ada yang menyebutkan bahwa di situ hanya berjumlah 285. Nah, nanti ditulis di situ di bagian jumlah ayat bagian akhir. Bisa difahami sampai sini? Gini, insya Allah nanti tabelnya. Bisa difahami? Bisa, Kak. Bisa ya? Teman yang lain bisa, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau cukup terkait dengan bagaimana mendeskripsikan ayat dalam sebuah tabel seperti ini dan kesimpulan akhirnya. Jadi nanti teman-teman bisa berargumen juga. Ketika misalkan surah Al-Baqarah kok ayatnya segini, oh ternyata itu Al-Kufi, makanya ayatnya segitu gitu. Begitupun sebaliknya, madhab yang lain. Kak, mau tanya, berarti nanti presentasinya tabel-tabel gini aja, Kak? Terus sebagai akhir ayat. Sebagai kok akhir ayat ya. Tabel sebagai akhir apa itu? Konklusi dari sebuah penutup penutup presentasi. Kesimpulan gitu. Awal tetap narasi seperti biasa, sampaikan dengan bahasa yang sekiranya memahamkan teman-teman, tidak usah berjelimet-jelimet, nggak apa-apa. Kemudian nanti di akhir tetap ada tabel sebagai gambaran. Oh, ternyata ini seperti ini loh, gitu. Biasanya teman-teman kalau narasi itu agak susah dicerna, lebih mudah ke tabel seperti ini, langsung kelihatan perbedaannya di mana, persamaannya di mana. Gitu. Bisa difahami ya? Kayak hapus, nggak apa-apa? Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Nah, seperti itu untuk tugas yang selanjutnya, pemakalan selanjutnya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nanti paling kita cuma sampai juz 15 apa juz berapa ya? Juz 12 kalau nggak salah. Selebihnya nanti kita pakai UAS. Tugasnya hanya seperti itu. Insya Allah. Mudah kok. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti kita bisa cukupkan. Zenit sampai udah mau tumpah-tumpah itu. Udah ya? Insya Allah. Udah, Kak, insya Allah. Udah ya. Semoga ada manfaatnya. Ini lebih mudah sih kalau menurut Kaiha, lebih mudah daripada yang ilmu syakal wa gobat yang kemarin, karena ini kita tinggal mencocokkan saja yang ada di kitab Nafaisul Bayan. Nanti Kaiha share kitab termasuk Fununul Afnan, di situ juga ada. Nanti coba dilihat sama enggak atau beda enggak antara
yang dijadikan ayat di kitab Nafaisul Bayan dan kitab kitab apa tadi Fununul Afnan sama atau beda? Kalau misalkan beda, ditambahkan saja gitu. Itu ya. Terus nanti kan teman-teman punya PDF-nya mushaf riwayat misalkan, nggak apa-apa di-share di grup biar teman-teman yang lain punya filenya. Kalau Kak Iha paling cuma punya kolun saja insya Allah. Kolun sama waris Kak Iha yang Imam Nafi punya. Mungkin dari teman-teman yang lain punya mushaf riwayat nggak apa-apa. Nanti di-share bersama-sama di grup supaya memudahkan teman-teman. Oh ternyata ini ikutnya madhab ini loh. Yang mushaf ini ikut madhab ini. Termasuk yang mushaf kolun dan waris itu ikutnya madanil awal. Ya itu. Tadi yang Imam Nafi. Mungkin cukup dari Kak Iha. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak. Sama.